Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita bersama. Pemeliharaannya, kasihnya, kuasanya, bahkan berkatnya kita nikmati sebagaimana yang Ia janjikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya kutip dalam firman Allah Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dan yang kelima. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Allah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata Yesus katakan, sebab di luar aku atau di luar Yesus Kristus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, hendaklah kita mengaminkan firman Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini. Oleh karena dialah Yesus Kristus yang kita kenal. Dalam kitab Yohanes pasal yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itulah yang menciptakan segala sesuatunya menjadi ada. Dan dia sebagai firman yang hidup, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus, dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi kepunyaannya, orang-orang kepunyaannya tidak mengenal dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dialah sang pencipta segala sesuatunya. Dialah sang pencipta kita yang segambar serupa dengan dia. Dialah pemilik kita. Dialah daripada segala milik yang ada dalam dunia ini adalah milik dia. Dialah empunya segala sesuatunya. Itu sebabnya firman Allah datang kepada kesempatan berbahagia saat ini. Dikatakan di sana bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah kasih. Di Taman Eden, bagaimana Adam dan Hawa tinggal bersama-sama dengan Allah dalam keharmonisan, dalam kebahagiaan, dalam persekutuan, yang keindahan yang selalu mereka rasakan. Segala daripada berkat, pertolongan, dan juga pemeliharaan Allah nyata dalam kehidupan daripada Adam dan Hawa. Tetapi oleh karena Satan telah mengacaukan segala sesuatunya, dosa telah masuk ke dalam diri manusia dan manusia menjadi jauh daripada hadirat Allah. Manusia terlunta-lunta, manusia terintimidasi, ditindas dengan berbagai macam sakit penyakit dan juga segala hal yang menakutkan, kekhawatiran, kegelisahan yang ditaburkan oleh pada si Satan yang membuat manusia menuju ke dalam kebinasan. Kristus datang ke dalam dunia, datang dalam rupa manusia, di dalam pribadi Yesus yang kita kenal adalah Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Di dalam dialah bersemayam Bapa di sorga, di dalam dialah bersemayam Allah sang pencipta. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia ciptaannya hanya bisa menikmati kehidupan bila mana kita bersama dengan dia, tinggal di dalam dia, dan selalu berlindung dalam hadiratnya. Sebab di luar Kristus Yesus, hidup manusia mencekam, manusia ketakutan dalam kehidupan, kegelisahan, tidak tahu akan kehidupan hari yang akan datang. Manusia mengalami intimidasi yang luar biasa, manusia menderita, terlunta-lunta. Itu sebabnya Yesus sebagai sang pencipta, dia datang kepada milik kepunyaannya, kepada Bapak Ibu dengan saya terlebih lagi, bahwa dia menawarkan, dia mengingatkan, dia memberi undangan, tinggallah di dalamku. Di luar aku, di luar Kristus Yesus, Bapak Ibu dengan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita rindukan, damai, sukacita, bahkan bahagia, dan kita menikmati daripada makan, minum, pakai, kita perlu mengetahui bahwa segala satunya dari dialah, empunya segala sesuatu, segala ciptaan yang menantikan daripada diberi makan tepat pada waktunya, dan dialah sang pencipta kita. Dialah empunya kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari terakhir ini kita merasakan bagaimana ada kekacauan, ada sakit penyakit, ada daripada krisis keuangan,
baik dalam usaha pekerjaan, dalam kesehatan, baik dalam pelayanan. Semua manusia mengalami ketakutan. Manusia mencari solusi yang terbaik dalam kehidupan mereka, supaya mereka bisa menikmati seperti kehidupan seperti biasanya dalam hari-hari yang baru lalu ataupun hari-hari yang kemarin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya dalam kehidupan kita untuk kita menyadari kita tinggal bersama dengan Kristus Yesus. Daud di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat keempat dia katakan bahwa kerinduan dia tinggal dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Tinggal dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Tinggal bersama dengan Tuhan. Tinggal dalam hadirat Allah seumur hidup dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dunia sudah jatuh dalam tangan si Satan. Dunia sudah jatuh dalam kekuasaan daripada si Satan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila mana kita mencari sesuatu kebahagiaan dalam dunia ini, kita tidak akan menemukannya. Tetapi kebahagiaan itu sesungguhnya ada di tangan kuasa Kristus Yesus. Dialah yang mengendalikan daripada apa yang menjadi keinginan, kerinduan umat manusia, termasuk Bapak Ibu dengan saya. Hanya bersama dengan Tuhan, tinggal dalam hadirat Allah, percaya kepada firman-Nya. Jangan bimbang, engkau akan menerima sebagaimana yang Dia firmankannya. Firman-Nya, janjinya, tidak pernah Dia lupakan. Dia selalu peduli dan Dia merasakan apa yang kita sedang rasakan. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dia mengerti. Itu sebabnya Dia adalah Allah yang Maha Tahu, dan Dia selalu mengerti daripada keadaan kondisi kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita bersama-sama tinggal dalam hadirat Allah. Dia adalah roh. Alkitab katakan sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kita berada, baik dalam rumahmu atau di kantor di mana engkau bekerja, atau mungkin di gerejamu, Tuhan Maha hadir. Dia selalu ada. Bila mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia ada di tengah-tengahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu kebahagiaan yang dapat kita raih dalam kehidupan kita tanpa daripada penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Sudah jelas firman Allah mengatakan, seumpama Dia adalah pokok pohon anggur, dan kita ini ranting yang diokulasi, yang ditempelkan ke dalam pokok anggur, yang sebagaimana Dia adalah Kristus. Sehingga apa yang ada dalam Kristus Yesus yang Dia miliki, yang ada pada Dia, kita menikmatinya sebab hidup kita menempel bersama dengan Kristus Yesus. Itulah pemahaman pengertian kita tinggal bersama dengan Dia. Tanpa Tuhan Yesus, Bapak Ibu dengan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita rindukan, apa yang kita mau, seolah-olah itu jauh daripada kehidupan kita. Tapi kalau kita bersama dengan Dia, selalu bersekutu dengan Dia, tinggal dalam hadirat Allah, di bawah pimpinan Roh-Nya, dan berdasarkan firman Allah yang kita jalani, niscaya Bapak Ibu dengan saya akan menikmati penyertaan Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis tidak suka dengan orang-orang yang mau menyembah kepada Kristus Yesus. Itu sebabnya iblis tujuannya hanya untuk membinasakan manusia, membuat manusia menderita ketakutan, hidup dalam mencekam dalam hidup manusia, sehingga manusia tidak bisa menikmati hari-hari dalam kehidupannya. Itu sebab Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila mana kita tidak tinggal dalam Kristus Yesus, maka iblis akan mencengkeram kita. Dia akan menangkap kehidupan kita, dan dia akan membuat kita menderita sampai kita binasa. Puji nama Tuhan, Kristus menawarkan yang baik kepada kita sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Tinggallah di dalam aku, Yesus berkata. Tinggallah di dalam Kristus Yesus. Maka Bapak Ibu dengan saya akan menikmati apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Damai sejahtera akan melingkupi kehidupan kita. Kebutuhan kita pun Dia akan cukupkan. Dia akan memelihara kehidupan kita. Dia akan menjaga, Dia akan memproteksi kehidupan kita. Dan Dia akan selalu ada dan hadir bersama dengan kita. Sebab rohnya itu menyertai kehidupan kita. Dan rohnya itu selalu bersama dengan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan takut, jangan gelisah. Di dalam hati dan pikiranmu ada Yesus, ada Yesus. Dialah daripada harapan kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Yesuslah yang dapat kita andalkan, sebab Dia penguasa sesungguhnya. Dialah yang menciptakan kita
Dialah yang mengerti keadaan kita. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan dan juga apa yang menjadi pengharapan kita dalam hidup ini. Dialah yang ampunya segala sesuatunya, karena dialah milik kita. Dialah yang ampunya diri kita. Dia akan kembali, dia datang kepada kita untuk kita mengembalikan dalam hubungan yang damai, yang erat bersama dengan dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada firman Allah. Apapun yang engkau alami dalam kehidupan ini, entah bagaimana di sekitar kehidupanmu, orang katakan hari-hari ini semakin sulit, susah, banyak sakit penyakit, ada yang bla 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 lain sebagainya. Namun saya mau katakan sebagaimana firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini, Kristus Yesus ada selalu bersama dengan umatnya. Kristus Yesus akan selalu ada bersama dengan Bapak, Ibu, dengan saya. Pancarkan imanmu kepadanya di bawah pimpinan Roh Kudusmu dan pegang firman Allah, maka janjinya dan segala apa yang dia pernah perkatakan bagi umatnya, bagi orang yang percaya, akan terjadi dalam kehidupan kita. Pertolongan, kasih sayang, berkat, kesembuhan, masa depan, sampai sorga disediakan bagi kita orang yang percaya kepada dia. Biarlah Bapak Ibu dengan saya menjadi pelaku-pelaku firman, taat kepada Tuhan Yesus di bawah pimpinan Roh-Nya, dan kita berjalan dalam terangnya terus menerus. Jangan takut, jangan gelisah. Ada Yesus bersama dengan kita. Ada Yesus Kristus bersama dengan kita. Roh-Nya menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita semakin semangat untuk melayani Tuhan dalam kondisi apapun juga. Yang pasti orang yang percaya kepada Kristus Yesus tidak akan pernah dipermalukan dalam hidup ini. Dia tidak akan membuat kita menjadi malu karena kita percaya kepada dia, percaya kepada firman-Nya. Semuanya akan digenapi. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam daripada usaha pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam kesehatanmu, anak cucumu diberkati oleh Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.